Halo semuanya, selamat jumpa kembali. Terima kasih sudah klik video ini. Masih di kasus kopi cyanida Jessica. Pada kesempatan kali ini kita akan lihat sama-sama penjelasan mengenai cyanida masing-masing dari saksi ahli kuasa hukum Jessica dan dari saksi ahli jaksa penuntut umum. Agar teman-teman bisa memahami permasalahannya dengan baik tanpa menimbulkan salah pengertian, tolong jangan skip video ini, simak baik-baik sampai selesai. 7.400. 7.400. Nah, makanya pada waktu sidang dia bilang, ini ada di cyanida segini. Saya bilang, Pak, kalau ada cyanida segitu, Semua radio pasti bisa 500 cium. pingsan semua. Saya bilang, boleh nggak kita coba katanya gitu. Saya bilang, jangan Pak, nanti orang pada mati. Saya bilang, ada bahaya. Saya bilang, karena saya udah tahu bahayanya. 10 mg aja udah timbul gejala. Apalagi segitu. Makanya saya bilang, dalam radius 500 meter itu orang pasti pada pingsan Pasti semua. bisa pingsan semua. Cyanida itu, titik didihnya berapa? Berapa? 26,5 derajat Celcius. Kenapa dok emang? Loh, artinya titik didihnya segitu, kalau suhunya ini anggap 20 aja itu udah nguap kemana-mana. Oh. Itu tadi penjelasan dari Dr. Jaya, ahli forensik dan juga merupakan saksi ahli dari kuasa hukum Jessica. Tadi beliau menjelaskan bahwa tidak mungkin ada kandungan cyanida di dalam gelas es kopi Vietnam tersebut hingga 7.400 mg per liter. Sebab kalau sampai itu terjadi, maka gasnya akan membuat orang-orang di sekitarnya pingsan, bahkan sampai radius 500 meter. Tadi beliau menjelaskan juga bahwa titik didih cyanida itu adalah 26,5 derajat Celcius. Jadi sangat mudah menguap pada temperatur di udara terbuka. Karena temperatur udara terbuka itu antara 29 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius kalau siang. Nanti pada video berikutnya akan kita lihat penjelasan dari para saksi ahli yang lainnya dan juga bagaimana para saksi ahli tersebut mensimulasikan pencampuran cyanida ke dalam gelas es kopi Vietnam, persis sama seperti es kopi Vietnam yang ada di TKP. Nanti akan kita lihat apakah akan menghasilkan uap atau tidak. Selanjutnya teman-teman akan melihat Dr. Budiawan, seorang ahli kimia dari UI dan juga saksi ahli dari kuasa hukum Jessica, menjelaskan bahwa titik didih dari cyanida yang berbentuk asam cyanida adalah 25 derajat Celcius, sementara titik didih dari cyanida yang berbentuk natrium cyanida adalah 1496 derajat Celcius, sangat tinggi. Kebauannya semua ada dalam material data sheet. Artinya sebenarnya bahan kimia itu tracer, terukur. Ya, ini salah satu contoh. Kita bicarakan dalam konteks cyanida. Cyanida jelas ada boiling point, ya, ada melting point. Ya, kalau asam cyanida kita sebut di sini, dia punya sekitar 25 derajat Celcius akan dia menguap. Ya. Kalau kita bicara dalam konteks natrium cyanida, maka dia butuh suhu 1496. Jadi ini membedakan. Jadi antara cyanida sebagai gas ataupun HCN senyawanya, atau dalam bentuk natrium cyanida atau yang dikenal dengan sodium cyanida, ya, dalam bentuk kristalnya. Itu tadi adalah penjelasan dari Dr. Budiawan, ahli kimia dan juga saksi ahli dari kuasa hukum Jessica. Beliau menjelaskan bahwa titik didih asam cyanida adalah 25 derajat Celcius, sementara untuk natrium cyanida adalah 1496 derajat Celcius. Berikutnya teman-teman akan melihat Dr. Nur Samran, seorang ahli toksikologi dari Lapor Polri, akan melakukan eksperimen mencampurkan natrium cyanida ke dalam es kopi Vietnam, dan nanti teman-teman akan bisa melihat apakah akan menghasilkan gas yang berbahaya bagi orang di sekitarnya. Cyanida yang terjual di pasaran bentuknya seperti ini. Oke. Natrium cyanida. Natrium cyanida seperti kamper ya? Kamper, iya. Kamper, Bisa oke. dilihat. Ya.
Dan saudara sudah ada tersedia kopi di sini dan disajikan ala kopi Vietnam. Ada susunya di bawah, kemudian es, dan ada kopi yang akan dituangkan ke dalam gelas ini. Dan selanjutnya kita akan mengukur suhunya, suhu yang ada di dalam gelas. Ya. Suhunya semakin turun Berapa sekarang? dan sekarang sudah 5 derajat Celcius. 5 derajat, karena dicampur es tadi ya. Dan untuk berikutnya kita akan menambahkan cyanida. Cyanida, dan inilah yang tunggu-tunggu. Kopi. Ini cyanida saudara yang akan dimasukkan ke dalam gelas yang berukuran 5 gram atau 5.000 miligram. Betul ya? Oke. Sesuai dengan berita acara pemeriksaan di mana terjadi kejadian seperti ini yang diyakini oleh tim penyidik. Saya khawatir ada gas masuk nanti. Tapi tidak tercium apa-apa Pak? Kita lihat aja. Kita lihat aja. Oke, semuanya sudah dituangkan, 5 gram masuk ke dalam kopi ini. Cyanida. Cyanida. Kemudian diaduk. Yang ini tanpa cyanida, yang ini dengan cyanida. Dan dapat kita lihat ini adanya perbedaan warna yang dihasilkan. Jika tanpa cyanida, Ya. warna kopi relatif normal dan biasa. Sedangkan kalau ditambahkan cyanida, warna kopi akan berubah, Lebih coklat ya. lebih coklat. Seperti ditambahkan gula Jawa lah begitu. Ya, agar lebih bisa kita melihat perbedaan warna, kita akan memberikan background warna putih. Oke. Di sini dapat dilihat jelas perbedaan warna di antara kopi yang ditambahkan cyanida maupun yang tidak ditambahkan cyanida. Iya. Iya, iya. Kalau jumlahnya benar 7.000 sekian miligram per liter Pak, itu mungkin dalam radius mungkin antara 500 meter begitu, itu orangnya pada pingsan semua Pak. Benar itu. Karena saya sendiri dalam penelitian saya 10 miligram aja udah bisa bikin dia tuh teler Pak. Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin ini. Bisa diuji nih Pak. Jangan Pak, bahaya Pak. Sekarang ada Pak Aiman ada membau sesuatu dengan jarak yang tidak sampai 1 meter ini. Bau kopi Pak. Bau kopi. Bau kopi. Nah. Harusnya bawa, kalau cyanida itu bawa apa? Almond tadi, almond pahit itu. Almond pahit itu kalau orang Indonesia kan agak susah Iya, Pak. saya juga tidak bisa gambarkan karena saya tidak punya almond kita di sini kan. Nah, Kalau dicium memang Ya. tidak ada bau. Boleh saya cium, tapi Iya. tidak berbahaya. Tidak ada. Saya coba. Nanti- silakan. Oke. Nggak apa-apa Pak ya? Ya silakan. Caranya Oh. Bang Iman depankan Iya. dada, Iya. disapu pakai tangan. Oke, nggak boleh begitu ya? Ya, kita Menghindari. menghindari. Oke, saya coba. Saya akan coba saudara mencium kopi yang mengandung cyanida ini, tapi dengan cara khusus, tidak boleh langsung begini Pak ya, tapi harus dengan tangan. Iya. Karena kalau begini terlalu banyak nanti khawatir ada yang terhirup oleh saya dan menyebabkan keracunan. Mudah-mudahan jangan lah ya. Saya tidak mencium bau apa-apa. Bau kopi. Kalau saya melakukan seperti ini pada kopi ini terlalu berbahaya. Tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Boleh saya coba, Pak? Coba. Oke. Saya akan coba saudara mencium bau kopi yang mengandung cyanida ini dengan cara yang lebih dekat. Tidak bahaya, Pak ya? Tidak. Benar, Pak? Tidak. Iya, bau kopinya hilang. Sudah. Iya, seperti bau sedikit minuman keras ya. Iya. Ada sedikit janggal lah. Iya, jangan. Tapi Anda tidak bisa bau dari jarak sedikit. Tapi tidak bau kopi sama sekali. Kalau Anda bau begitu baru Anda bau. Tapi kalau Anda dari jarak seperti yang digambarkan itu 500 radius 500 meter, Iya. itu sangat mengada-ada kan? Padahal ini saya dekat sekali ya. Pak Aiman lihat sendiri. Dekat sekali. Iya. Ya. Tapi menggambarkan bahwa dalam radius 500 meter orang bisa pingsan, it's nonsense. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Dan yang diyakini oleh penyidik, cyanida dituangkan dalam kondisi sudah menjadi bubuk Ya, dan dalam kondisi suhu dingin. 4 kami derajat, 5 derajat. memperkirakan sebagai orang forensik seperti itu. Tadi teman-teman sudah melihat ketika cyanida dalam bentuk natrium cyanida dimasukkan ke dalam es kopi Vietnam dalam kondisi dingin yang
temperaturnya antara 3 sampai 5 derajat Celcius itu tidak menimbulkan gas yang membuat orang yang menciumnya pingsan. Bahkan tadi dicium sampai jarak yang terdekat pun, dikipas-kipas gitu, tidak membuat orang yang menciumnya lantas pingsan. Apalagi seperti dikatakan oleh Dr. Jaya tadi, bahwa gasnya akan menyebar sampai membuat orang di radius 500 meter itu pingsan, itu tidak terjadi di sini. Pada tayangan berikutnya, Dr. Budiawan, ahli kimia UI, juga merupakan saksi ahli dari kuasa hukum Jessica, melakukan percobaan menuang sianida ke dalam es kopi, namun hasilnya berbeda dengan percobaan yang dilakukan Dr. Nur Samran, saksi ahli jaksa. Percobaan yang dilakukan Dr. Budiawan menuang sianida ke dalam es kopi menghasilkan uap atau gas yang lebih banyak dari percobaan Dr. Nur Samran. Ini yang tanpa sianida? Tanpa sianida. Oke, saya cium ya. Iya, bau kopi. Oke. Sementara ini yang menggunakan sianida, saudara. Ini yang menggunakan sianida. Warnanya beda, Pak Budiawan? Ya, betul. Yang satu agak kuning ya? Ya, agak kuning dikit ya. Iya, berbeda. Ya. Berbeda. Saya tidak bisa mencirikan bau khasnya seperti apa, tapi berbeda. Bukan sama sekali saya tidak mencium bau kopi. Ya. Itulah sebenarnya. Perbedaan itu menandakan adanya pengaruh sianida. Tapi bahwa kemudian yang Bapak katakan tidak mungkin ada kopi di dalam sianida, karena ketika dikasih sianida, maka gasnya akan keluar sebegitu hebatnya. Tidak terjadi di sini, Pak. Tapi bahwa kemudian gas dari sianida ini menyebar sampai bahkan 500 meter karena 7.900 mg per liter, ini tidak terjadi. Ya, belum proses ini kan tentunya kan. Kita tunggu dulu ya. Karena apa? Kan suhunya masih dalam proses ini, belum ada penyesuaian. Ya kan? Dan penguasaan kan selama 50 menit. Semakin suhunya naik menuju ke 25 derajat, maka semakin cepat menyebar. Ya, menyebar. Dan ini akan ada terus sampai kapan, Pak? Ya, sampai gas ini konsentrasinya tercapai. Jadi Bapak menyimpulkan bahwa ketika kopi itu dikuasai begitu lama, maka suhunya akan naik dan gas itu akan semakin menyebar. Iya, akan menyebar karena artinya produksi gasnya akan lebih banyak lagi. Untuk itulah kemudian Bapak menyimpulkan bahwa tidak ada sianida dalam kopi itu. Salah satunya, indikasinya, bukan kesimpulan ya, itu salah satunya bahwa ada suatu zat dalam ini yang dikatakan sianida. Kalau dikatakan ada baunya, kan gitu. Nyatanya kan yang bersangkutan tidak ada mengeluh bau kan? Dan saudara, kita akan menunggu hingga suhu kopi ini naik dan kemudian memunculkan gas seperti apa yang disampaikan oleh Pak Budiawan. Dan memang ada gas yang terjadi di sini, Pak ya? Ya, betul. Ya. Saya agak keringat dingin memang ya. Bapak cepat ya, saya katakan ini karena Bapak jangan kabur, Pak, karena kalau Bapak kabur saya bingung nanti. Ya, oke ya. Jadi nggak apa-apa saya ini, Pak. Jangan, saya ada keringat dingin dikit, Pak. Ya, sebaiknya setelah kita bicara tadi, kita mungkin di tempat lain bicaranya, Pak. Karena saya nggak mau mengisap ini kan. Oke. Dan ini gasnya sudah keluar ya, Pak ya? Keluar ya. Oke. Jadi saya pikir ini yang poin yang penting karena kita nanti juga lanjutin lebih risikonya lebih tinggi lagi. Saya waktu bersaksi itu saya mengatakan bahwa pelaku ini smart. Nah, pelakunya ini pintar. Iya, pintar. Oke. Karena dia menambahkan sianida itu di dalam keadaan kopi dingin. Mungkin dia pernah baca literatur dan segala macam. Inilah yang kemudian didapatkan kesimpulan oleh Pak Budiawan bahwa ketika kopi itu esnya sudah mencair, maka gasnya pasti keluar. Disitulah kemudian Pak Budiawan menyimpulkan bahwa sulit untuk dipercaya ada sianida di dalam kopi itu. Betul. Ya, itu. Sesederhana itu, Pak. Tapi apakah kemudian ada es di gelas itu atau tidak? Tidak ada yang tahu juga kan, Pak? Ya, kita kan hanya mencoba sebagaimana BAP yang dilakukan, kan gitu kan. Apakah suhu setelah didiamkan, apakah kemudian suhunya mencapai suhu kamar atau masih dalam suhu yang dingin karena esnya begitu banyak? Tidak ada yang tahu juga. Ya, itu kan makanya saya bilang kan siapa yang menaruh dan kemudian bagaimana ditaruhkan saja kita juga nggak tahu kan gitu kan. Apalagi kita bicara dingin atau tidak. Tapi faktanya tadi bahwa ketika pada suhu normal maka gas. Dan kita panik tadi kan, kenapa? Karena kalau kita lanjutkan, itu saya harus menanggung resiko. Karena saya bisa pingsan, Pak? Ya, kalau pingsan kan nanti saya juga kan gitu kan. Karena faktanya semua begitu, dan semua kita keluar, karena memang gitu evakuasi supaya kita bebas dari zat ini, dan kita bisa menghirup oksigen. Itu intinya. Baik. Selanjutnya, teman-teman akan melihat peragaan atau simulasi
natrium cyanida dicampurkan ke dalam es kopi Vietnam, sama persis seperti saat terjadinya kasus pembunuhan, dan tempatnya pun dilakukan di Cafe Olivier. Di situ nanti teman-teman akan melihat dampaknya terhadap orang-orang di sekitar gelas tersebut. Apakah akan timbul gas yang bisa membuat orang-orang terdekat pingsan. Di mana proses produksi menunggu adanya reaksi bau dari kopi yang telah dicampur oleh cyanida. Bisa Anda lihat pemirsa, di sebelah kanan layar televisi Anda merupakan kopi yang telah dicampur cyanida sebesar 5,037 gram, dan di sebelah kiri layar televisi Anda merupakan kopi yang tidak dicampur oleh apapun. Anda bisa melihat pemirsa, kopi yang dicampur cyanida memang warnanya menjadi lebih kuning. Dan proses reaksi bau yang keluar dari proses telah dicampur cyanida memang untuk saya menurut orang awam tidak mencium bau apapun, terlebih adanya bau almond. Sejak tadi proses rekonstruksi berlangsung tidak tercium bau almond yang keluar dari kopi yang telah dicampur cyanida. Natrium cyanida yang dicampur diusahakan mendekati pada kejadian, yaitu menggunakan natrium cyanida yang ditemukan di masyarakat yang kita sebut dengan natrium cyanida teknis. Itu kita gerus, kemudian kita timbang untuk mendapatkan konsentrasi sesuai dengan konsentrasi yang diukur oleh Laboratorium Forensik Polri. Dosis letal yang saya baca paling rendah itu adalah 54 miligram per 60 kilogram bobot badan. Nah, di sini ketika dengan kadar seperti itu, dengan minimal minum sekitar 10 ml saja sudah mampu mengakibatkan kematian. Tadi sudah dilihat bahwa pH dari kopi Vietnam Ice Coffee itu berkisar 7 menuju 8, hampir mendekati netral. Setelah ditambahkan natrium cyanida, pH bergerak ke atas mendekati pH 13. Kalau dia dalam keadaan dingin di mana masih ada es di dalamnya, kira-kira suhunya lebih tinggi dari 4 derajat atau 3 derajat Celcius, pH yang tinggi di sini akan mengakibatkan natrium cyanida berada dalam bentuk ionnya. Dia akan tertahan di dalam larutan Vietnam Ice Coffee dalam bentuk ionnya. Suhu yang dingin akan menghambat terjadinya penguapan gas cyanida, sehingga bau bitter almond menjadi ciri-ciri dari cyanida tidak akan tercium dengan sangat jelas oleh siapapun yang hadir di sini. Tadi rekan-rekan media sudah mencium semuanya, bahwa mencium dengan dekat pun tidak memberikan bau dan tidak bisa membedakan bau tersebut ketika kita sama sekali tidak pernah mencium bau bitter almond. Oleh sebab itu, pada kondisi radius yang kita hadapi sekarang, saya duduk sekitar 1 meter atau teman-teman yang lain tidak ada yang merasakan mencium bau dari bau bitter almond tersebut, juga tidak ada yang merasakan pusing akibat keracunan dari gas cyanida. Berubah warna, dia akan tetap warnanya ketika dicampur sudah terjadi perubahan warna yang berbeda dengan warna kopi Vietnam Ice Coffee pada umumnya. Dia menjadi lebih pekat. Kalau di sini di bawah sinar matahari terlihat warnanya menjadi kuning, lebih kuning daripada coklat susu. Kemudian warna itu akan tetap seperti itu, tertahan sesuai dengan kandungan yang ada di dalam kopi cyanida yang terkandung di dalam Vietnam Ice Coffee. Kopi tersebut berada di bawah penguasaan terdakwa sekitar 51 menit. Nah, kita sudah lebih dari 1 jam sekarang, tidak ada yang merasakan bau atau keracunan. Jadi 51 menit minimal waktu yang dibutuhkan. Sekarang kita sudah lebih, sehingga setelah itu terjadilah kejadian kematian. Hasil rekonstruksi ini tidak ditujukan sebagai data, karena data yang kita buat sudah kita kerjakan untuk rekonstruksi kira-kira mencari peluang siapa yang menambahkan natrium cyanida. Rekonstruksi kali ini kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa jika sebagai seorang ahli harus bertanggung jawab pada keahliannya,
Sehingga mana masyarakat bisa menilai apa yang dia katakan harus berdasarkan pada fakta, jujur, kebenaran yang ada, sehingga sebagai ahli tanggung jawab moral, etika harus dikedepankan di depan persidangan yang sangat dihormati, harus berbicara sejujur-jujurnya. Di sini kita bisa buktikan bahwa saya sebagai ahli toksikologi forensik ingin menyampaikan bahwa saya menyatakan hasil percobaan dengan sejujur-jujurnya di depan sidang Yang Mulia Hakim. Nah, kemudian silakan masyarakat menilai dari pihak ahli. Dari tayangan tadi, ketika natrium cyanida dimasukkan ke dalam es kopi Vietnam dalam kondisi dingin, dengan temperatur di bawah 5 derajat Celcius, tidak timbul gas yang menyebabkan orang-orang di sekitarnya pingsan. Bahkan ketika ditunggu hingga 50 menit atau lebih, tidak juga menimbulkan gas yang bisa membuat orang-orang di sekitarnya pingsan. Jadi, yang dikatakan oleh Dr. Jaya bahwa orang-orang bahkan sampai radius 500 meter akan pingsan, itu tidak terjadi di sini. Jadi keterangan Dr. Jaya kontradiktif dengan fakta yang ada. Pada tayangan berikut ini, teman-teman akan melihat Dr. Jaya menyampaikan bahwa ada tukak lambung atau luka lama lambung akibat penyakit mah kronis yang diderita oleh Mirna. Padahal di dalam persidangan 7 tahun yang lalu, Dr. Slamet Purnomo, ahli forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel lambung Mirna, mengatakan bahwa tidak ada tukak lambung atau luka lama yang diakibatkan dari suatu penyakit yang diderita oleh Mirna. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Jaya di sini kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Slamet Purnomo dalam persidangan 7 tahun yang lalu. Iya, yang most possible ya dari itu aja tuh kemungkinan sih dia gara-gara penyakit lambung, tukak lambung. Ya, dan saya tanya Dr. Slamet itu kan ada luka, katanya dia bilang itu karena korosi, bat korosi ya, dan korosi itu cyanida ini, ya. Tapi dia masalahnya sama dia diperiksa histopatologi, diperiksa mikroskop, dan hasil mikroskopnya apa? Radang lama. Soal racun cyanidanya dong? Nggak ada. Nah, masalahnya kemudian gini, Dr. Slamet kan dipanggil ke pengadilan. Oke. Yang dia panggil temuan dia di pengadilan itu ternyata nggak cocok sama cyanida. Isinya di dalam lambung darahnya hitam. Itu di dalam lambung tuh ada tukak lambung, ulkus. Jadi ada borok itu luka. Dan tahu nggak? Luka itu diambil dia sebagai dokter forensik kan diambil diperiksa PA. Ketemu sel radang bulat. Sel radang bulat. Apa itu? Itu monosit. Kan kalau kita tahu kalau ada luka baru, lukanya itu baru akibat misalnya bahan kimia atau apa, luka baru itu yang ada tuh sel PMN, polimorfonuklear. Jadi sel limfosit itu sel leukosit, sel darah putih yang bentuknya aneh-aneh, macam-macam. Tapi kalau dia udah lama prosesnya, udah berbulan-bulan, udah kronis, dia jadi sel radangnya bulat-bulat semua, limfosit atau monosit. Berarti makronis. Itu artinya makronis. Dan itu adalah perdarahan lambung. Tapi temuannya nggak cocok dengan cyanida kan? Tidak Tadi cocok kan dengan cyanida. Ya, tapi dari lambung, yang dari kesaksian Dr. Slamet, itu ada luka, ada tukak lambung. Itu tukak lambungnya lama, karena sudah ada lama, karena pemeriksaan mikroskopik menunjukkan itu luka lama. Jadi bukan karena cyanida yang baru ya, bukan atau bahan kimia baru. Itu sudah lama. Dan di situ ada darah warnanya hitam. Semua dokter forensik dimanapun seluruh dunia kalau ada darah hitam berarti darah kecampur asam lambung. Orang perdarahan lambung bisa mati ya? Bisa. Tadi saudara menjelaskan bahwa asam itu kan juga kadang-kadang bisa merusak lambung. Ya. Sampai saudara juga tadi menjelaskan bahwa asam itu sampai bisa membuat berlubang gitu kan. Gitu kan? Besar ya. Nah, ada nggak kemungkinan, bisa nggak ada kemungkinan bahwa seorang korban ini, umpamanya ini kemungkinan kan? Ya, ilmu. Bahwa sebenarnya dia sudah mempunyai penyakit lambung yang parah sekali seperti berlubang itu. Bisa nggak terjadi itu? Kalau kita lihat nggak ada apa-apanya di lambungnya, tidak ada. Jadi kalau lambung yang terjadi karena proses kronis, itu akan terlihat sekali yang namanya tanda-tanda intravital. Tanda-tanda intravital itu adalah kumpulan-kumpulan dari sel-sel darah yang memakan baksil-baksil ataupun kuman-kuman ataupun jaringan-jaringan yang telah mati. Sehingga akan ada teraba atau terlihat benjolan di tempat-tempat tersebut.
Demikian video saya kali ini. Semoga teman-teman bisa melihat kasus ini secara utuh, secara jernih, secara objektif, tidak terbawa arus yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video yang lain.